Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit X kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Horror Mania. Dan kita kembali lagi untuk membahas sesuatu yang berbau-bau horor. Hari ini kita tidak keluar, tapi kita akan tetap di sini saja, di dalam saja, karena sesuatu yang akan kita bahas ini juga konteksnya itu juga masih ada di sekitaran kita ya, masih di dalam rumah ya. Tapi kenapa kok di dalam rumah? Nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Horror Mania. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, langsung saja kita akan mulai ke pokok pembahasan kita hari ini. Kenapa kok saya mengatakan di dalam rumah? Karena kita akan membahas tentang film yang menurut saya ini adalah salah satu film legend ya di Indonesia. Dan konteksnya ataupun juga latar pengambilan gambarnya itu memang ada di rumah. Yang pertama itu terornya juga di rumah. Yang kedua ini kemungkinan besar di sebuah rumah susun ya, seperti rumah susun ataupun juga apartemen. Dan itu adalah kelanjutan dari yang pertama. Film yang akan kita bahas ini adalah film Pengabdi Setan ya. Dan film Pengabdi Setan ini adalah bisa dibilang seperti ini ya, film yang di remake ulang ya. Karena film yang pertama Pengabdi Setan yang dulu ya, tahun 1980-an itu sudah pernah dibuat, dan itu menjadi salah satu film horor terseram yang mungkin bisa dibilang itu adalah salah satu yang sangat melegenda, kemudian juga terseram sepanjang masa ya. Film horor Indonesia terseram sepanjang masa juga, karena dulu waktu saya masih kecil, masih anak-anak, lihat itu wah, malamnya itu nggak berani ke kamar mandi sendiri, itu nggak berani keluar sendiri, itu nggak berani, karena ada adegan yang memperlihatkan ada mayat hidup gitu ya, nongol, kemudian juga dikejar-kejar mayat hidup. Wah, itu memorable banget. Dan kemarin sudah di remake ulang, sudah dibuat ulang oleh sutradara Joko Anwar yang sangat luar biasa ya, hasilnya menyedot banyak penonton. Dan di bulan Agustus ya, bulan Agustus akan mulai tayang di bioskop ya, di bioskop seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran, besok langsung saja tonton di bioskop. Oke, kita akan mencoba untuk mereview trailernya dulu ya. Kita akan buka ya. Ini saya membuat video ini sekitar 4 hari setelah launching trailernya ya. Kita akan lihat ya seperti apa ini cuplikannya. Macam-macam aja kamu, nggak jelas. Ya, karena kita nggak pernah ngomongin apa yang kita alamin. Semua pura-pura. Ya, ini masih ada Tara Basro ya, bersama dengan adik-adiknya ya. Ya, bapaknya ini masih ada ya. Dari Rapi Film. Oh, ini bapaknya meninggal. Pengendara di utara. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Dari dulu kita nggak pernah tahu bapak kerjanya apa. Itu bapak nggak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa kasih, dan kalau pulang masukin lemari langsung dikunci. Lantai kosong. Wah, ini
Oh shit, ada pocongnya. Ada lagu baru. Siapa lu? Ini langsung merinding. Terakhir tadi ada sosok yang yang sangat melegenda di film pertama. Itu ada sosok ibu yang muncul di situ ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan penasaran sama trailer lengkapnya, saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, dari trailer tadi saya lihat memang latar tempatnya itu ada di rumah susun yang mereka tinggali, karena di film pertama mereka diteror ya di rumah mereka, kemudian mereka pindah ke kota ya, ke sebuah rumah. Tapi di film yang pertama itu memang gantung ya, memang sangat-sangat memberikan sebuah kisi-kisi bahwa ini tuh nanti akan ada sequel lanjutannya. Jadi sangat gantung banget. Beda dengan yang Pengabdi Setan yang tahun 1980 itu sangat berbeda. Kalau yang 80-an dulu itu udah selesai gitu aja. Kalau yang ini memang kayak udah disiapkan sequel keduanya, itu kayaknya ada. Dan di sini ada penampakan tadi, ada 2 pocong, kemudian juga sempat ada sosok ibu ya, ibu yang diperankan oleh Ayu Laksmi ya, salah satu seniman dari Bali yang notabene itu juga saya suka dengan lagunya. Kemudian di situ bapak dari 3 anak ini yang diperankan oleh Tara Basro, dan 2 laki-laki ini saya lupa namanya, itu meninggal di situ. Yang jadi pertanyaan adalah bapaknya itu dulu kerja apa, kemudian saat pulang itu selalu bawa koper ya, koper yang sangat dirahasiakan, itu sangat menjadi misteri. Dan di film yang pertama terlihat bahwa karakter dari bapak ini sangat menyayangi anak-anaknya. Diceritakan juga bahwa anaknya yang terakhir yang dulu itu ya, itu bukan anak kandungnya, dan waktu itu sudah diambil oleh kalau nggak salah yaitu sekte Pengabdi Setan itu sama mayat hidup kayak gitu. Tapi di sini ketiga anaknya masih ada yang diperankan oleh Tara Basro, dan 2 orang lainnya itu saya lupa namanya. Kalau misalnya teman-teman ingat, tulis di kolom komentar. Nah, di situ saya menaruh perhatian, kira-kira apakah akan selesai di sequel yang kedua ini, karena kayaknya masih akan ada sesuatu yang menggantung besok. Dan misalkan teman-teman penasaran, menurut saya teman-teman harus menonton film yang pertama dulu ya, yang Pengabdi Setan yang pertama pokoknya ya, yang baru ya, bukan yang 1980. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nonton yang 1980 ya silakan, tapi itu nggak nyambung dengan yang produksi dari Joko Anwar, itu tidak ya. Tapi memang itu adalah kiblat, kemudian juga di remake ulang oleh Joko Anwar, jadilah Pengabdi Setan yang kemarin tayang, dan ini yang kedua. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mengikuti, benar-benar mengikuti, silahkan tonton yang pertama dulu, kemudian besok yang bulan Agustus silahkan bisa tonton yang kedua ya, biar enak nyambungnya. Dan menurut saya ini adalah salah satu film horor yang patut untuk ditunggu. Jujur kemarin saya nggak nonton film yang KKN di Desa Penari itu, saya memang nggak nonton. Memang saya nggak terlalu tertarik dengan filmnya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah ini menarik, menurut saya
ini adalah film yang menarik dan patut untuk ditonton. Kemudian kalau misalkan ada film horor di tahun ini yang menurut saya rekomendasi ditonton, sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama jelas ini Pengabdi Setan 2 ini. Kemudian yang kedua itu Keramat ya, ada Keramat 2. Kemudian yang ketiga itu ada Mumun ya, Mumun. Kalau misalkan dulu sering nonton ya, yang filmnya dulu ada Mandra itu ya di Indosiar, ada Pocong Mumun. Nah itu akan di remake dijadikan film. Nah itu 3 film yang menurut saya layak untuk ditonton versi saya ya. Kalau versi teman-teman ya kembali ke selera masing-masing. Tapi kebetulan untuk Pengabdi Setan 2 ini saya merekomendasikan untuk teman-teman yang pecinta horor ya, para horor maniak dimanapun Anda berada. Silahkan besok datang ke bioskop kesayangan Anda, mendukung karya anak bangsa ya, karena film-film Indonesia pastinya akan semakin booming, akan semakin naik ya, kalau misalkan yang nonton memang dari kita ya, bondong-bondong datang nonton. Nah itu akan semakin menaikkan pamor film Indonesia, bahwa film Indonesia itu berkualitas dan banyak peminatnya ya. Jadi jangan sampai kalah dengan film-film yang dari luar. Oke. Tapi di trailer tadi saya melihat memang terlihat cukup dark gitu ya, banyak adegan-adegan yang terlihat sangat kelam gitu ya, banyak setting tempat yang gelap. Itu kayaknya akan lebih horor dari yang pertama ya. Menurut saya kalau sekelas Joko Anwar ya, di beberapa track record saya lihat film-film dari Joko Anwar sangat luar biasa. Jadi kemungkinan Pengabdi Setan 2 ini bisa jadi opsi untuk teman-teman yang menyukai film horor ya. Jadi silahkan ditunggu, kalau misalkan sudah tayang silahkan ditonton, datang ke bioskop kesayangan Anda. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini hanya berupa sharing, ini hanya berupa informasi juga ya. Jadi kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan apabila teman-teman ada request tempat mistis ataupun juga sesuatu yang berbau-bau horor mistis yang ingin dibahas oleh kita ya, tim horor mania, bisa tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu request kalian bisa kita jawab dan kita eksekusi ya di episode-episode selanjutnya. Tonton terus video-video dari horor mania karena masih akan banyak video-video menarik lain. Akhir kata saya Adit X mohon undur diri, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.